Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rekan-rekan program studi ilmu lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan akan mendemonstrasikan cara pembuatan ekoenzim untuk di rumah. Apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cara hasil fermentasi campuran antara sampah organik yaitu sayuran atau buah-buahan dengan bantuan fermentasi menggunakan gula dan air. Dan kami menggunakan bahan utama yaitu buah jeruk. Dan manfaat dari ekoenzim yaitu untuk menghilangkan hama pada tanaman dan juga untuk menyuburkan tanah dan juga bisa untuk meningkatkan rasa buah pada tanamannya. Untuk cara teknis yang cara pembuatannya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudara EF Saiful Fatah. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah ada wadah, terus juga ada air, terus juga molase atau gula, dan yang bahan terakhir adalah buah-buahan. Kita menggunakan buah-buahannya yaitu buah jeruk. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur tinggi dari wadah ini. Tinggi dari wadah ini adalah 20 cm. Kita ambil 60% dari tinggi wadah ini. Jika 20 dibagi 60% dikali 60%, maka hasilnya adalah 12. Di sini kita tulis 12 cm. Kita tandai dulu. Setelah kita tandai, lalu kita masukkan air ke dalam wadah ini. Kita masukkan air setinggi 12 cm. Setelah air dimasukkan, lalu kita ukur berapa berat air tersebut. Berat air ini adalah 1500 gram. Jika kita sudah mendapatkan berat air ini, maka kita selanjutnya akan memasukkan gula atau molase. Gula atau molase ini kita ukur dari 1/10 dari berat air ini. Maka 1/10 dari air ini adalah 150 gram. Lalu setelah kita mendapatkan ukurannya, lalu kita masukkan ke dalam wadah ini. Setelah gula atau molase dimasukkan, lalu kita aduk. Setelah bercampur secara merata, lalu kita memotong buah-buahan atau bahan organik ini. Kenapa kita harus memotong buah-buahan atau bahan organik ini? Supaya mudah terurai. Kita potong-potong kecil saja. Untuk beratnya sendiri, berat dari bahan organik ini 3 kali dari berat gula atau molase. Jadi lebih berat dari gula atau molase ini. Beratnya yaitu 450 gram. Setelah kita memotong-motong bahan organik ini sampai kecil-kecil ya, jangan terlalu besar supaya bahan organik ini mudah terurai. Setelah dipotong-potong, lalu kita langsung masukkan saja ke dalam wadah ini. Setelah bahan organik ini
dimasukkan ke dalam wadah ini, kita aduk seperti tadi sampai merata lagi. Setelah semuanya selesai, kita tutup kembali wadah ini dengan rapat. Jangan sampai ada udara masuk, karena ini akan difermentasikan selama 3 bulan. Mungkin untuk cara pembuatan hanya segitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, langkah selanjutnya setelah kita pembuatan ekoenzim yang sudah dilakukan oleh saudara EF, langkah selanjutnya kita membuka tutup ini untuk mengukur pH. Karena kita harus mengetahui pH-nya berapa, dan karena keterbatasan juga alatnya tidak ada, jadi pengukuran pH ini akan dilakukan di kampus saja. Oke, setelah mengukur pH, kita mencatatnya di label, catat hasil pengukuran pH dan pembuatan ekoenzim tersebut. Kenapa demikian? Karena dalam pembuatannya kan kita menunggu fermentasinya selama 3 bulan. Dalam 3 bulan tersebut, bulan pertama kita selalu membuka ekoenzim itu dalam kurun waktu 1 minggu sekali, yang mana dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dan 2 bulan terakhir ekoenzim tersebut dibuka selama 1 bulan sekali saja. Untuk apa itu dilakukan? Karena dalam pembuatan ekoenzim akan menghasilkan gas di dalamnya, sehingga akan membahayakan apabila tidak dibuka. Seperti gini, kalau kita tidak membuka ini akan mengembung dan ini akan meledak seperti